Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Gofrifat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat aljabar bilangan real. Oke, di sini merupakan materi pada mata kuliah analisis real. Jadi sebelum kita lanjut, saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk tidak men-skip videonya agar teman-teman semuanya bisa memahami semua materi yang dijelaskan dalam video ini. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut saja. Dimana di sini sifat aljabar bilangan real itu yang harus kita ketahui itu yang pertama itu ada aksiomanya. Ini harus kita ketahui apa saja aksiomanya, karena kenapa? Aksioma ini akan membantu kita dalam membuktikan teorema-teorema nanti gitu ya, ataupun bentuk-bentuk soal latihan nanti akan membantu kita dalam menyelesaikannya atau dalam membuktikan suatu pernyataan ataupun teorema nantinya. Oke, kita lihat apa saja aksioma yang ada. Di sini aksioma yang ada itu ada 9 buah. Ada T, ini maksudnya tambah ya, untuk tambah. T1 berarti aksioma tambah pertama gitu ya. Yang pertama yaitu kalau misalnya A tambah B sama dengan B tambah A untuk setiap A, B elemen R. Ini juga dikatakan sebagai sifat komutatif. Kemudian ada yang T2, ingat T2 itu yaitu asosiatif pengelompokan. Ini bentuknya A tambah B tambah C ya, pertama dalam kurungnya A tambah B, kemudian tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Itu yang dikelompokkan lagi yaitu B dengan C nya. Ini untuk A, B, C nya elemen R atau anggota dari R. Ini dikatakan sebagai sifat asosiatif, operasi tambah. Kemudian terdapat unsur 0 elemen R, sehingga kalau misalnya nanti ini aksioma yang ketiganya T3 yaitu kalau 0 tambah A atau kebalikannya A tambah 0 itu sama dengan A. Ini T3 nya. Ada T4 nya yaitu kalau A ditambah dengan min A atau min A tambah dengan A itu sama dengan 0. Kemudian di sini K ini maksudnya itu kali ya, titik itu kali. Jadi kali itu sama juga dengan tambah, punya sifat yang pertama itu sifat komutatif yaitu A kali B sama dengan B kali A. Ini. Kemudian sifat asosiatifnya yaitu K2, A kali B dikelompokkan, kemudian dikali C itu sama dengan A kali B dengan C dikelompokkan. Ini yang dinamakan sifat asosiatifnya. Kemudian ada yang namanya eksistensi unsur satuan yaitu K3 nya. K3 di sini terdapat kalau misalnya 1 kali A sama dengan A kali 1 atau A kali 1 nantinya hasilnya sama dengan A gitu. Kemudian di sini ada juga yang keempat yaitu untuk A elemen R, terdapat 1 per A elemen R itu ya. Di mana A kali 1 per A itu sama dengan A kali 1 per A sama dengan 1 per A, ini bukan tambah ya. Ini salah. Ini seharusnya kali gitu, titik gitu. 1 per A kali A itu nilainya sama dengan 1. Ini eksistensi unsur lawan jenis atau inverse. Inverse. Tadi kalau pada tambah inverse-nya adalah min A kayak gitu. Kemudian ada yang D. D ini sifat distributif yaitu A kali B tambah C itu sama halnya dengan A kali B kemudian A kali C gitu ditambah dengan A kali C. Begitu juga bentuk yang kayak gini, B tambah C kali A itu sama dengan B kali A kemudian C kali A. Ini aksioma yang perlu teman-teman semuanya harus ingat. Ada T1 kemudian T2 sampai T4 kemudian K1 sampai K4 dan ada aksioma D gitu ya. T1 ini akan membantu kita dalam membuktikan teorema ataupun bentuk soal nantinya. Oke, bagaimana cara penerapannya aksioma ini dalam bentuk teorema? Kita lihat materi selanjutnya. Di sini ada teorema 2.1, teorema keunikan unsur 0 namanya. Oke, teorema 2.1.2. Bunyinya yang pertama yaitu jika Z dan A elemen R atau unsur dari R ini
sehingga nantinya Z ditambah dengan A sama dengan A. Berarti jadi kalau Z tambah A sama dengan A, kalau kita lihat pada aksioma tadi ada 0 tambah A gitu ya, maka nilainya A. Jadi Z ini nilainya harus 0. Makanya di sini dikatakan Z sama dengan 0. Gitu. Itu untuk yang pertama, teorema 2.1.2. Kemudian ada yang keduanya, U dan B tidak sama dengan 0 di sini ya, merupakan elemen dari R, sehingga kalau U dikalikan dengan B sama dengan B, kalau U kali B sama dengan B, maka U ini sama dengan 1. U sama dengan 1. Bagaimana buktinya? Jadi ingat, teorema itu butuh kita buktikan, tetapi aksioma tidak perlu kita buktikan. Yang kita buktikan itu teorema yang diberikan nantinya. Oke, kita buktikan teorema yang A ini. Teorema yang A ini kita cek, kita ambil ya, kita punya Z tambah A tadi. Z tambah A sama dengan A ini. Kemudian maka akan kita tunjukkan bahwa Z sama dengan 0 gitu ya. Z sama dengan 0. Oke, kita tulis lagi Z tambah A sama dengan A, karena kita akan memanfaatkan ini untuk membuktikan bahwa Z sama dengan 0. Oke, Z tambah A sama dengan A. Kemudian di sini karena kita ingin membuktikan Z sama dengan 0, maka apa yang harus kita lakukan yaitu harus menghilangkan A di sini. Untuk menghilangkan A berdasarkan aksioma yang T3 tadi, bahwa kalau A itu hasilnya 0, T4 ya, itu harus ditambah dengan min A. Makanya di sini yang sebelah kiri, ruas sebelah kiri dan kanan itu harus ditambah dengan min A. Maka hasilnya adalah Z tambah A ditambah min A. Yang untuk sebelah kirinya, sebelah kanan juga harus ditambah dengan min A, kayak gitu. Kemudian di sini kita lihat di sini berdasarkan sifat tadi, ada sifat asosiatif ya. Ini kita harus mengelompokkan A dengan min A. Kenapa? Karena kita menghilangkan A di sebelah kiri ini, mau menjadikan Z itu berdiri sendiri aja. Jadi Z A dengan min A ini harus kita kelompokkan. Maka ada teorema T2, yaitu teorema atau aksioma T2. Aksioma T2 yaitu tentang asosiatif. Maka kita kelompokkan A dengan min A. Kemudian T4 ini kita terapkan di ruas kanan. T4 kita terapkan di ruas kanan di sini. Karena kenapa? A ditambah min A itu berdasarkan aksioma 4 atau aksioma T4 itu nilainya 0. Makanya kita memperoleh Z ditambah, ini kita kelompokkan berdasarkan sifat asosiatif yang sebelah kiri tadi. Z dikeluarkan dalam kurung. Kemudian yang kita kelompokkan lagi A dengan min A, gitu. Sama dengan A tambah min A berdasarkan aksioma T4 tadi sama dengan 0 gitu. Kemudian kita lihat lagi, kita analisa lagi apalagi yang bisa kita terapkan di dalam operasi ini. Kita lihat ternyata ada A tambah min A. Ini sesuai dengan aksioma T4 tadi. Maka bisa kita terapkan aksioma T4. Sebelah kanan udah sesuai dengan kita butuhkan, yaitu 0 gitu ya. Maka nggak kita rubah lagi, nggak kita apa-apakan lagi. Kita lanjut ke A tambah min A. Maka kita terapkan lagi aksioma T4. Maka bentuknya adalah Z tambah 0 sama dengan 0 gitu. Ini belum bentuk Z sama dengan 0, tetapi ada Z tambah 0. Lalu bagaimana ini? Z tambah 0 sama dengan 0. Kita membentuk Z ini bisa kita terapkan lagi aksioma T3. Aksioma T3 kenapa? Misal aksioma T3 tadi kan kalau A ditambah dengan 0 sama dengan A, gitu ya, sama dengan A. Begitu juga dengan bentuk yang ini, yaitu Z ditambah 0. Z tambah 0, maka nilai Z tambah 0 itu ya tetap Z nantinya. Maka sehingga sebelah kiri ini menjadi Z, sebelah kanan tetap 0. Sehingga kita telah membuktikan bahwa terbukti bahwa Z itu sama dengan 0. Bahwa Z itu sama dengan 0, maka terbukti teorema yang untuk 2.1 yang A ini udah benar gitu. Ada buktinya, pembuktiannya. Lalu bagaimana yang B? Iya, yang B silakan teman-teman semuanya coba sendiri, coba aja sendiri di sini ya, untuk mengasah kemampuan teman-teman, untuk mengasah kemampuan analisa teman-teman dalam membuktikan sebuah teorema. Silakan dicoba untuk membuktikan yang B-nya.
Oke, kita lanjut. Di sini ada teorema 2.13, teorema keunikan unsur inverse di sini. Keunikan unsur inverse. Bagaimana kita membuktikannya? Di sini ada teorema yang pertamanya itu jika A dan B itu elemen dari R, kemudian sehingga A tambah B sama dengan 0, maka B sama dengan min A katanya. B sama dengan min A. Yang kedua, jika A dan B elemen R dan A tidak sama dengan 0, maka A kali B sama dengan A katanya. Sehingga B itu sama dengan 1 per A. B sama dengan 1 per A gitu. Kemudian di sini, mohon maaf, ini bukan A ya, tetapi sama dengan 1. Sama dengan 1, bukan A. Ini sama dengan 1. Mohon maaf, tolong dikoreksi. Ini sama dengan 1. Kemudian kita membuktikan yang A terlebih dahulu. Buktikan yang A terlebih dahulu. Seperti tadi kita ambil, kita punya di sini A tambah B sama dengan 0. Ambil A tambah B sama dengan 0. Kemudian akan kita tunjukkan bahwa B itu, kalau dalam operasi ini, sama dengan B itu sama dengan min A. Oke, B sama dengan min A. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita tulis lagi A tambah B sama dengan min 0, sama dengan 0. Lalu di sini kita mau jadikan B sama dengan, maka di sini kita harus menghilangkan A. Seperti tadi, untuk menghilangkan A, maka A ini sebelah kiri ya, ruas sebelah kiri ini dan sebelah kanan itu harus kita tambahkan dengan min A gitu. Nah, setelah kita tambahkan min A, kita lihat di sini berdasarkan T2 dan T3, di mana T2 di sini sifat asosiatif ya. Yang sebelah kiri ini kita terapkan sifat asosiatif sehingga kita bisa mengelompokkan A dengan min A. Kemudian T3 di sini atau aksioma T3 di sini yaitu penerapan 0 ditambah min A, hasilnya ya min A nantinya. Sehingga berdasarkan T2 sebelah kiri dan T3 untuk sebelah kanan, maka kita terapkan jadinya yaitu B tambah dikelompokkan nih. A tambah min A dikelompokkan, kemudian 0 ditambah min A, hasilnya ya min A. Kemudian berdasarkan T4, T4 itu kita berlakukan untuk yang A tambah min A ini. A tambah min A berdasarkan aksioma T4 ini, maka nilainya adalah 0. Makanya di sini B tambah 0 sama dengan min A gitu ya. Oke, kita mau menjadikan B sama dengan, maka B tambah 0 ini berdasarkan aksioma T3, B tambah 0 ini, maka nilainya adalah B. B tambah 0 itu sama dengan B. Berarti B sama dengan min A. Terbukti lagi untuk teorema 2.13 untuk yang A-nya. Lalu bagaimana yang jadi terbukti ya bahwa B sama dengan min A gitu. Lalu bagaimana dengan B? Ya bukti aja sendiri gitu untuk melatih kemampuan analisa teman-teman semuanya, untuk melatih kemampuan pembuktian teorema teman-teman semuanya. Jadi silakan bukti yang B boleh ditulis di kolom komentar pembuktiannya. Kalau sulit nanti ada yang bertanyakan, silakan ditulis juga di kolom komentar. Oke, di sini ada teorema 2.14. Teorema di sini bunyi teoremanya adalah jika A kali 0 sama dengan 0, kemudian di sini ya pertama, kemudian min 1 kali A sama dengan min A, kemudian ada lagi min dikali min A sama dengan A, min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Oke, kita buktikan terlebih dahulu untuk yang A-nya. Ambil A elemen R ya, bukan elemen A di sini elemen R. Jadi silakan teman perbaiki. Mohon maaf, ini A elemen R maka akan ditunjukkan bahwa A kali 0 sama dengan 0 gitu. A kali 0 sama dengan 0. Kita tadi udah punya A kali 0 ya. A kali 0 sama dengan 0, maka A kali 0 itu tetap A kali 0 gitu. A kali 0 sama dengan A kali 0. Karena kenapa? Ini tidak merubah bentuknya gitu. Kita mau mengubah A kali 0, hasilnya nanti kita operasikan, hasilnya nanti sama dengan 0 nantinya.
sama dengan 0. Jadi kita memanfaatkan aksioma, ada aksioma T3 di sini. Kalau ada aksioma T3, maka kalau kita terapkan di sini boleh kita tambahkan dengan kayak gini nih. Oke, A kali 0 tambah 0 itu berdasarkan T3. Kenapa? T3 kalau A kali 0 tambah 0 maka tetap hasilnya ya A kali 0 kayak gitu. Kemudian berdasarkan T4 T4-nya atau aksioma T4-nya, maka ini bisa kita rubah lagi bentuknya menjadi ya 0 itu ini juga kalau berubah bentuk walaupun bentuknya panjang kayak gini, tetapi maknanya itu nggak berubah bentuk yang kedua ini. Karena kenapa? 0 itu sama dengan A tambah min A berdasarkan T4 tadi. A0 itu sama dengan A ditambah min A kayak gitu. Kemudian karena 0 tadi sama dengan A ditambah min A sehingga tidak merubah bentuk yang ini maknanya. Jadi boleh saja kita tambahkan dengan yang ini. Kemudian setelah ini kita bukakan kurungnya. Karena kenapa? Karena kita mau mengelompokkan lagi nantinya ada lagi operasi yang harus kita lakukan. Misalnya di sini A kali 0 tambah A ditambah min A. Setelah kita buka kurung, maka di sini A ini kita bisa rubah berdasarkan K3, yaitu K3 itu kan A itu misalnya 1 kali A itu sama dengan A gitu. Kenapa tujuan kita merubah nanti akan ketahuan gitu. Ketahuan. Ini kita kerjakan itu nggak sembarangan aksioma yang bisa kita terapkan, tapi kita butuh analisa terlebih dahulu apa tujuan kita gitu. Setelah kita terapkan aksiomanya, sehingga bisa nggak mengarahkan kita ke tujuan kita, yaitu membuktikan bahwa A kali 0 itu sama dengan 0 gitu. Coba kita lihat di sini dulu. Kita lihat di sini, kita harus membuktikan bahwa A kali 0 sama dengan 0. Ini kalau kita terapkan K3 ini, maka A yang di sini akan berubah bentuknya menjadi 1 kali A gitu. 1 kali A. Ya, makanya di sini A kali 1 gitu. Oke, di sini berdasarkan distributif tadi untuk A tambah 0 yang ini ya. A yang ini, oke, saya kasih tanda untuk A kali 0 ditambah dengan A kali 1 itu berdasarkan sifat distributif atau D, aksioma D, maka ini bisa kita keluarkan A-nya. Ini merupakan sifat distributif sehingga bentuknya adalah A kali 0 tambah 1 ditambah dengan min A kayak gini ya. Kemudian ini kenapa bentuk seperti ini? Karena bentuknya adalah berdasarkan sifat distributif tadi. Kemudian sekarang kita bisa menerapkan bahwa 0 tambah 1 ini, 0 tambah 1 ini bisa kita selesaikan dengan cara teorema T3. Teorema T3. Tadi kan A tambah 0 sama dengan A. Begitu juga di sini. 0 ditambah 1 itu sama dengan 1. Makanya bentuknya akan berubah menjadi 0 tambah 1 ini jadinya 1. Jadi tinggal A ditambah 0 tambah 1-nya jadi 1 gitu. Jadi 1. Sehingga A kali 1 tadi, maka kita terapkan kembali aksioma K3. Makanya di sini kita terapkan kembali aksioma K3-nya. Jadi untuk apa? Untuk A kali 1. Oke, untuk A kali 1 itu bisa kita selesaikan dengan K3, aksioma K3. Sehingga A kali 1 sama dengan A jadinya nanti, maka min A-nya tetap saja gitu ya. Sehingga di sini A tambah min A itu berdasarkan aksioma T4 itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Makanya di sini A tambah min A sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa A kali 0 sama dengan 0. Jadi terbukti udah. Terbukti teorema yang pertama ini untuk yang 2.1.4-nya terbukti. Kemudian kita lanjut. Oke, sebelum kita lanjut, kalau misalnya teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke. Yang B-nya, lalu bagaimana yang B-nya? Kita lihat di sini. Kita punya min 1 kali A ya, ambil. Akan kita A itu elemen R bukan elemen A. Ini salah ketik, banyak sekali salah ketik tadi ya, mohon maaf. Min 1 kali A sama dengan 0. Jadi di sini min 1 kali A sama saja dengan min 1 kali A ya, nggak berubah bentuk, sama saja. Namun berdasarkan T3 tadi, kenapa kita gunakan T3? Ini hasil analisa kita. Hasil analisa karena ini akan membantu kita untuk membuktikan bahwa min 1 kali A itu sama dengan 0 gitu.
min 1 kali A itu sama dengan A. Maka jadinya gimana? Yaitu min 1 kali A ditambah 0. Ya tetap aja min 1 kali A ya, nggak merubah bentuk atau mengubah nilainya gitu ya. Bentuknya berubah, mohon maaf, bentuknya berubah tetapi nilainya tetap saja min 1 kali A kalau ditambah 0 berdasarkan aksioma T3 tadi. Kemudian berdasarkan aksioma T4 tadi, ada aksioma T4, maka bisa kita 0 ini bisa kita rubah dengan apa? Yaitu A ditambah min A gitu. A ditambah min A itu sama dengan 0. Jadi juga tidak merubah makna atau nilainya, tetapi bentuknya saja kita rubah gitu. Karena kita tujuan akan membantu kita untuk membuktikan teoremanya. Kemudian kurungnya kita buka. Setelah kita buka kurungnya, ternyata A ini bisa kita rubah juga. Rubah juga kenapa? Yaitu berdasarkan K3. Berdasarkan K3 itu A itu bisa juga ditulis menjadi 1 kali A atau A kali 1 gitu ya. Makanya A itu berubah penulisannya. Yang ini 1 kali A gitu. Yang lain tetap min 1A tetap, min 1 kali A tetap, min A juga tetap. Yang berubah cuma A-nya saja. Tujuannya apa? Nanti tujuannya adalah bisa kita berlakukan sifat distributif atau aksioma D. Karena min 1A ditambah 1A ini bisa kita berlakukan karena sama-sama memiliki A, maka bisa kita keluarkan berdasarkan aksioma D. Min A-nya tetap aja dulu, makanya bentuknya jadi A dikali dengan min 1 tambah 1 gitu. Makanya bentuk ini kita hasilkan dari sifat distributif tadi. Kemudian di sini ada min 1 tambah 1. Ini bisa kita operasikan berdasarkan aksioma T4, di mana kalau dia sejenis tapi ada satunya ada negatif, kalau kita jumlahkan nilainya sama dengan 0 gitu. Makanya di sini min 1 tambah 1 itu sama dengan 0 gitu. Yang ini tetap aja min A kayak itu, min A. Kemudian ternyata A kali 0 di sini, A kali 0 di sini, A kali 0 di sini itu sama berdasarkan teorema yang telah kita buktikan, yaitu 2.1.4 yang A kali 0 ya 0 gitu. A kali 0 min 1 tetap. Oke, 0 ditambah min A, 0 tambah min A berdasarkan aksioma T3-nya itu sama dengan min A, sama dengan min A. Oh ya, mohon maaf di sini seharusnya bukan 0 ya, tetapi A. Mohon maaf, salah ketik lagi. Ini min A seharusnya. Oke, di sini kita harus membuktikan bahwa min 1 kali A itu sama dengan A kayak gitu. Berarti di sini kita lihat bahwa nilainya telah terbukti bahwa min 1 kali A itu sama dengan min A. Terbukti gitu. Terbukti bahwa min 1 kali A nilainya adalah min A. Selesai untuk pembuktian yang B. Oke, untuk yang C dan D silahkan teman-teman coba lagi sendiri untuk melatih kemampuan ke teman-teman semuanya untuk berlatih gitu. Oke, silahkan dicoba. Oke, ada teorema 2.1.5. Di sini A ada 3 buah bilangan ya. A, B, C merupakan anggota dari R atau elemen dari bilangan real. Kemudian jika A tidak sama dengan 0, kemudian A1 per A tidak sama dengan 0, dan 1 per 1 per A, yaitu 1 per 1 per A itu sama dengan A katanya di sini. Kemudian di sini gitu juga, A kali B sama dengan A kali C, maka itu A tidak sama dengan 0, maka B itu akan sama dengan C gitu. B sama dengan C. Yang C, jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jadi salah satunya ada yang 0 gitu, antara A dengan B. Kemudian bukti yang pertama, ambil A tidak sama dengan 0 dan 1 per A tidak sama dengan 0. Untuk tadi A dan B-nya, A itu dia harus anggota dari R itu ya. Untuk semuanya anggota dari R, maka akan ditunjukkan bahwa 1 per 1 per A itu sama dengan A gitu.
Oke, gimana cara bentuknya? Kita punya tadi 1 per A, di sini juga sama dengan 1 per A. Berdasarkan yang ini, berdasarkan K3, maka kita bisa mengalihkan dengan 1. Oke, A kali 1 tadi kan sama dengan A gitu, sama juga dengan ini. 1 per A kali 1 ya tidak merubah bentuk nilai yang ini. Bentuknya berubah tetapi tidak merubah nilainya gitu. Berdasarkan K4 lagi, 1 ini ternyata bisa kita dapatkan dari 1 per A kali A. Ya kayak gitu. 1 per A kali A, 1 per A kali A kayak gitu. 1 per A kali A itu nilainya 1. Jadi merubah bentuk tetapi tidak merubah lagi nilai dari yang sebelumnya. Tujuannya apa? Selanjutnya yaitu kita bisa mengelompokkan yang ini sehingga kita bisa memperlakukan sifat yang keempat lagi gitu. Yang antara 1 per A ini dengan 1 per A kita kelompokkan lagi berdasarkan K2 yaitu asosiatif. Makanya jadinya 1 per A kali 1 per A kali A. Kayak gitu. K berdasarkan sifat atau aksioma keempat, maka ini nilainya 1 gitu, sama dengan 1 per A kali 1 per A yang ini tadi. 1 per A kali A itu nilainya 1. Ini gitu juga 1 per A kali 1 per A ya nilainya 1, sehingga kita dapatkan 1 kali A gitu. 1 kali A 1 kali A berdasarkan aksioma ketiga 1 kali A ya hasilnya sama dengan A. Jadi terbukti bahwa 1 per A itu nilainya adalah sama dengan A kayak gitu. Sama dengan A. Terbukti itu untuk yang pertamanya yaitu yang A-nya. Lalu bagaimana B? Yang B ya kita ambil A kali B sama dengan A kali C. Untuk A, B, C-nya merupakan anggota dari R. Kemudian akan ditunjukkan bahwa B itu sama dengan C kayak gitu ya. Jadi dari yang kita ambil ini, yang diketahui ini, tinggal B sama dengan C. Bagaimana cara pembuktiannya? Kita cek di sini. A kurang A kali B kita ambil sama dengan A kali C berdasarkan K1-nya, atau bisa kita balik asosiatif jadinya, maka B kali A sama dengan C kali A ya berdasarkan asosiatifnya. Kemudian kiri kanannya kita kalikan dengan 1 per A. Nah, ya, ruas kiri kali 1 per A, kanan juga 1 per A. Jadi konsep keadilan gitu. Kiri kali 1 per A, kanan juga harus kali 1 per A. Kemudian berdasarkan sifat K2-nya asosiatif, maka ini harus kita kelompokkan. A dengan 1 per A ini, yang begitu juga dengan sebelah kanan. A dengan 1 per A harus kita kelompokkan. Oke, kita kelompokkan. Setelah kita kelompokkan, ternyata A kali 1 per A itu ada aksioma K4. Aksioma K4 di sini, kalau A kali 1 per A nilainya ya sama dengan 1, makanya B ini tinggal 1, C kali 1. Kemudian berdasarkan K3, kalau dikali 1 itu ya dirinya sendiri gitu. B kali 1 ya B, C kali 1 ya C gitu. Makanya B sama dengan C. Jadi terbukti lagi untuk yang B-nya gitu. Jadi kita cek di sini yang C-nya. Jadi udah terbukti yang B-nya bahwa B itu sama dengan A. B-nya sama dengan A. Jadi yang C silahkan C ya. Mohon maaf C saja ya. D nggak ada. C silahkan teman-teman coba sendiri gitu. C silahkan teman-teman coba sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Silahkan teman-teman pelajari dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lain agar bisa mempelajari mengenai sifat aljabar bilangan real gitu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.